Sumedang. Masya Allah, yang di rumah juga ya semangat ya belajarnya yuk. Jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Masih kita membahas tema kita pagi hari ini. Temanya adalah capek ya, sabar. Nanti akhirnya pasti indah. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang anak yang tulus mengurus orang tuanya. Ini di tayangannya. Ini Masya Allah luar biasa Ustadz Syam nih ya. Ini buat semua nih jamaah Islam itu indah yang di rumah yang masih punya orang tua ya, ini sebenarnya beruntung. Yang pastinya pasti setiap orang tua yang makin tua itu makin butuh perhatian. Betul makin sekali. Manja, makin ngerepotin seolah-olah. Satu ibu bisa mengurus 10 anak. 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Benar apa benar? Nah sekarang bagaimana nih Ustadz Syam nih? Seorang anak ini bisa sabar tanpa mengeluh ketika harus mengurus orang tuanya yang sudah mulai beranjak senja. Tanpa melupakan yang namanya pengorbanan orang tua saat merawat kita waktu kita masih kecil. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Fadol. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai, Bang Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Namanya hidup di dunia mesti berputar. Kadang kita menjadi anak, nanti suatu saat kita akan menjadi orang tua. Kadang kita diurusin, kadang kita akan mengurus. Masya Allah, tabarakallah. Dan semua yang dilakukan orang beriman, kalau niatnya karena Allah akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar sabar merawat orang tua? Satu, jangan tunggu balasan orang tua, tapi tunggulah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gunanya iman dalam setiap kegiatan. Karena kalau kita tunggu balasan dari orang tua, kadangkala balasan orang tua merasa kurang dari anaknya. Udahlah kita mandiin, dia bilang belum mandi. Udah kita kasih makan, dibilang belum dikasih makan. Subhanallah. Maka nunggu balasannya adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang tua sabar merawat anaknya ketika kecil. Subhanallah. Ketika anaknya makan tapi malah dilempar-lempar makanannya, justru mukul orang tuanya. Orang tua hanya tersenyum dengan mengatakan cepat tumbuh besar nak. Begitu pula pahala yang akan didapatkan seorang anak yang mengurus orang tuanya. Jadi sabar atas merawat orang tua hanya bisa dilakukan kalau dilakukan dengan cara ihsan. Apa itu ihsan? Menunggu balasan bukan dari orang tua. Menunggu balasan bukan dari pujian saudara. Tapi menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, Rogima anf, sungguh celaka seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup di usia senjanya. Atau salah satunya tapi tidak mampu menjadikan mereka pintu surga. Nauzubillah min zalik. Ya Allah beruntung ya buat semua teman-teman yang masih punya orang tua. Ayo
mengabdi sama orang tua, mumpung orang tua masih ada yang doanya langsung Subhanallah. tembus ke langit. Masya Makasih Allah. banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, Masya Allah. Dan buat jamaah Islamitin yang ada di rumah, sebelum nanti kita akan memberikan kesempatan guru kita Ustadz Maulana bertanya kepada jamaah ya. Kita lihat dulu nih ada sebuah video ya, bener ya. Video dulu tentang bapak yang bekerja walau selang oksigen terpasang. Ini di tayangannya. Ini Masya Allah, perjuangan Ini- seorang ayah. Ini tuh luar ya. biasa. Tepuk tangan dulu dong. Bu. Masya Allah. Ini kalau lihat seperti ini luar biasa loh. Inilah namanya sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai penanggung jawab keluarga. Iya. Berjuang walaupun sedang sakit. Ada yang sehat malah malas. Ma'nauzubillah. Ini sakit pun mau kerja. Masya Allah, buat keluarga. Nah, sekarang waktunya Ustadz nanya nih ya. Tapi kita masuk dulu ke segmennya Ustadz. Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana Ustadz mau nanyanya? Kalau sebelah kiri tadi udah, kita ambil sebelah kanan. Nah, yang mana? Oh iya, ada yang tanda udah mau tanya, tunjuk tangan dia. Mau ditanya ini, tepuk tangan dong Bu. Iya. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa Ibu? Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya getar. Jangan digituin. Getar. Iya pegang, ya. Makin getar. Assalamualaikum Ya udah tadi kan Bu, ya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astia. Saya Ibu dari Aas. dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sumur Bandung Jatinangor Sumedang. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Aas ya. Iya, Ustaz mau nanya apa sama Bu Aas? Kalau ibu sakit, kira-kira ibu masih kerja nggak? Ya Pak Ustadz, saya kerja gak mau nyusahin keluarga. Tepuk tangan dulu dong. Apalagi anak capek, sakit buat keluarga saya jalanin. Iya. Saya tanya, Heeh. apakah ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah sehatnya orang tua dan sehatnya anak muda itu beda. Beda. Kalau sehatnya orang tua, Penjelasannya, iya. yang penting bernapas. Amin, Masya Allah, Alhamdulillah. Walaupun lututnya sakit. Betul. Sementara kalau yang ditanya itu adalah anak muda, pasti aku sakit, aku pasti gitu. Itulah bedanya. Makanya jamaah yang di rumah, tadi kita tayangan PT, kemudian saya tanya ibu, kemudian emak yang saya tanya. Ini kita bisa belajar dari 3 orang ini. Kalau tadi yang laki-laki, bapak-bapak, walaupun sakit tetap cari nafkah. Karena kenapa? Tingkat tanggung jawabnya yang sangat besar. Kalau kita tanya kepada ibu, tadi kalau sakit masih kerja? Kata ibu, iya saya masih kerja. Masih masak, masih nyuci, nggak mau nyusahin anak. Karena kerjanya ibu kan di rumah. Masak, nyuci, ngepel, nyapu. Masih tetap dikerjain. Karena kenapa? Karena satu bentuk kasih sayangnya tidak mau repotin anak. Kalau tadi emak saya tanya, emak sehat? Sehat. Karena ukuran kesehatan dari seorang nenek itu adalah yang penting dia bernapas. Coba kalau kita tanya yang muda-muda dari sini. Pasti banyak keluhannya itu. Nah, gimana? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Dalam hatinya enggak itu. Mohon maaf, apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang harus dilakukan ketika bisa sabar menghadapi penyakit? Yakinlah penyakit itu adalah penggugur dosa. Yakinlah penyakit itu mengangkat derajat. Yakinlah penyakit itu jamaah. Jamaah. Pahala yang mengalir. Sehingga doanya orang yang sakit itu pun diijabah. Amin. Ya, kalau penyakit itu maaf ya Bu, disayang-sayang makin lama makin sakit terus itu. Makanya lawan penyakit itu. Cuman harus diberi pengertian. Sakitnya manusia itu karena tubuhnya butuh istirahat. Betul. Makanya kalau kerja sesuai porsinya aja. Masya Jangan Allah. terlalu dipaksakan. Benar. Waktu makan makan, Benar. waktu istirahat istirahat. Jangan
porsir tenaganya. Benar, coba kita tanya lagi. Mudah-mudahan yang sakit doanya dijabah ya Bu ya. Iya. Nah yang amin yang paling kenceng lagi pada sakit itu. Oh, Iya, tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Iya, yang aminnya kenceng sakit semua itu. Entah tangannya, kakinya, pinggangnya ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Waktunya kita memberikan kembali kesempatan kepada jamaah yang sudah hadir di studio. Mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya-tanya sama guru-guru kita di studio. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Mana? Yang sebelah sini satu lagi deh. Ayo boleh. Ibu maaf, punten. Silakan berdiri, perkenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yayah Wikayah dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sumur Bandung, Jatinangor, Sumedang. Tepuk tangan buat Ibu Yaya. Izin Pak Kiai. Oh Pak Kiai boleh. Ini ada Pak Kiai, pertanyaan untuk Bapak Kiai Agus Dermawan tentang bagaimana caranya untuk kita lebih sabar menghadapi saudara-saudara kita meributkan masalah harta warisan. Karena kadang-kadang sangat malu dengan tetangga ketika kita meributkan masalah warisan Betul. yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Yaya. Apalagi makin malu kalau tetangganya rumahnya nempel Pak Kiai. Iya, kedengeran banget kalau kita lagi berantem. Iya, Silakan. terima kasih Kak Fadli, Kiai Maulana, Kiai Syam, juga Ibu Yayah dan semuanya yang hadir. Pemirsa yang ada di rumah, kita berdoa semoga Allah memberkahi kita dunia, akhirat. Di sini ada satu ucapan. Kenapa kok orang tua masih ada, ayah, bunda masih hidup, apalagi udah meninggal, kok masih ribut soal harta warisan? Terkadang orang yang meributkan harta warisan, tibang sejengkal saja tanah nggak adil seandainya, itu bisa sampai bunuh-bunuhan loh. Betul nggak Ibu? Ibu sehat? Karena warisan tidak tegur sapa sampai akhir hayat dia meninggal, enggak juga. Makanya saudaraku yang terhormat, sebetulnya harta yang paling berharga adalah harta yang paling berharga. Keluarga kaya. Cakep, istana yang paling indah. Keluarga. Selamat pagi. Udah cukup. Baiti jannati, home sweet home. Rumahku, surgaku. Kenapa kok ribut soal warisan? Harta. Bahwa harta yang kita ributkan gak ada habis-habisnya. Dapat satu, minta dua. Dapat dua, pengen tiga. Betul gak? Dapat tiga, mau empat. Betul gak? Sudah empat apa dibilang? Sunnah. Sampai Allah katakan, hatta zurtumul makobir, sampai kau masuk ke liang kubur, baru ada kepuasan. Kenapa? Karena udah mati. Apa ribut-ribut soal warisan harta benda? Bahwa orang yang terlampau cinta harta, cinta dunia, hobo dunia, ra'su kulli khati'ah, terlampau cinta kepada faktor keduniaan, artinya cinta harta itulah pangkal segala kejahatan. Makanya kita bersyukur. Bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Alhamdulillah. Kalau orang yang bersyukur Allah tambahin, amin dong. Betul. Amin dong. Amin. Kalau orang yang bersyukur Allah tambahkan, amin dong. Amin. Kalau tidak bersyukur maka azab Allah teramat pedih dan sakit. Amin. Saya lihat semua ini wajah-wajah yang bersyukur ini Pak Fadli, Kak Fadli. Masya Allah. Amin. Makasih banyak Pak Kiai. Tepuk Amin. tangan buat Pak Kiai Haji Amin. Agus Dermawan. Siap Kak Fadli. Makasih banyak. makasih. Jazakallah khair ilmunya. Nah ini Masya Allah memang benar tadi kata Pak Kiai. Orang yang berantem tentang warisan gak ada yang bikin kaya. Nambah kaya jarang. Abis pasti nauzubillah. Dan summa tidak nauzubillah. berkah. Nggak berkah. Nah sekarang kita lanjut lagi penanya berikutnya. Silakan boleh angkat tangannya dari sini. Wah yang cepat nih yang cepat. Coba kita kasih kesempatan dulu Ibu. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iis dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sumur Bandung, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan buat Ibu Is. Silakan Bu Is. Tanya dong Ustadz, Boleh dong Ibu. izin mau tanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam, Mangga boleh. Ibu, silahkan. Gimana bersabar dengan hidup yang serba pas-pasan dan hidup masih penuh dengan hutang? Niatnya kita nggak mau berhutang, tetapi kadang kondisi yang memaksa Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Bu. Terima kasih banyak pertanyaannya bagus nih. Silakan dijawab Ustadz Syam. Habib Guru Kusat Maulana Pak Kiai Bang Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, tambah lagi sabarnya. Warabitu, tambah terus sabarnya. Berarti sabar ada batasnya atau tidak? Tidak ada batasnya. Wattaqullah, karena kesabaran itu juga bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Thaha disebutkan, fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Siapa yang diminta bersabar ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabar menghadapi hidup yang serba pas-pasan. Pas mau haji ada, pas mau umroh ada, pas mau beli mobil ada, itu pas-pasan tuh. Amin. Pas-pasannya maksudnya yang ngepas-ngepas aja. Maka ingatlah hadis Nabi SAW. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunia. Siapa yang di pagi hari tenang jiwanya, sehat badannya, ada makanannya hari itu, maka seakan-akan sudah punya dunia dan seisinya. Berarti kalau sudah ada hari itu rezeki, itu sudah kaya sebenarnya di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini kadangkala banyak angan-angan, banyak cita-cita sehingga selalu merasa kurang. Kalau merasa kurang sehingga susah bersabar. Yang bisa bersabar hanya mereka yang mampu untuk selalu merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hutang itu tidak diharamkan. Hutang hukumnya mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Ya. Asalkan hutangnya memang dalam keadaan perlu, hutangnya memang dalam keadaan sesuai dengan syariat, Ya. maka itu halal-halal saja, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai jadi hobi. Jangan sampai jadi hobi. Dan yang paling penting adalah dibayar. Tuh 2, 3. Dibayar. Iya. Hutangnya hukumnya boleh. Boleh. Bayarnya hukumnya wajib. Iya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam, Masya Allah. Oke, kita lanjut satu lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini yang tengah gantian. Boleh Ibu, maaf punten. Mana ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tin Ratiningsih dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sumur Bandung, Jatinangor, Sumedang. Tepuk tangan buat Ibu Entin. Pertanyaannya Ibu sama siapa? Izin mau bertanya ke Pak Kiai Agus Darmawan. Boleh. Katanya kita harus bersabar sama orang lain. Tapi bagaimana bersabar dengan orang yang dolim? Maaf jika dia itu punya jabatan dan harta Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya buat Ibu Entin? Silakan dijawab pakai Agus Darmawan. Mohon izin waktunya, Fadl. Terima kasih Kak Fadli, Kiai Maulana, juga Kiai Syam, ibu-ibu. Pemirsa Indonesia, bahwa orang yang punya, Ibu sehat ya? Yang punya harta juga punya jabatan. Itu jangan dianggap Allah enggak tanya nanti.
semua akan dipinta pertanggungjawaban. Jangan sombong, juga jangan menzolimi orang lain atau orang di bawah dia. Dia punya harta, oke. Dia punya jabatan, oke. Tapi ingat, lan tazula qaddama abdin hatta yus'ala an arba'i sholin. Tidak akan bergeser kedua tumit telapak kakinya sampai Allah pertanyakan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna. Tentang umur, kenapa kau lalaikan? Yang kedua, an syababi fima ablah, masa mudamu, kenapa kau hancurkan? Ditanya. Kau selalu melalai, kau selalu menzolimi orang. Wa amalihi min ainak tasaba'u wa fima anfaqahu. Harta yang kau dapat, dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan. Semua ditanya. Betul nggak, Bu? Yang bilang betul cuma 7 orang. Betul nggak? Wa amalihi min ainak tasaba'u wa fima anfaqahu. Harta dari mana dan kemana engkau belanjakan. Yang terakhir, wa'an ilmihi madza amila bihi, ilmu juga ditanya. Sudah diamal apa belum? Jangan kau ngebohongin orang terus, membodohkan orang terus. Nah, mengenai tentang peristiwa orang yang menzolimi, sabar. Ada satu histori itu pada zaman Nabi. Nabi sedang ada pengajian di Madinah. Itu ja'a rojulun min al jannah. Kata Nabi, akan datang seorang laki-laki dari ahli sorga. Abdullah bin Umar bertanya, min aina ya'ti ya Rasulullah? Dari mana dia datang? Nabi mengatakan min hadzal bab, dari pintu sini. Ternyata dilihat pintu Babu Salam. Ibu. Pintu Babu Salam, ternyata pas diintai, dilihat, oh ini orang Abu Domdom rupanya yang diuntaikan oleh waktu itu. Saya ingat histori yang diberitahukan oleh Ustadz Kiai Syam dan Kiai Maulana. Abu Domdom itu ternyata pas dilihat dia ahli sorga. Abu Domdom itu kalau habis sholat maupun mau tidur, dia baca Allahumma inni qad afautu man zolamani. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memaafkan orang yang telah berbuat zolim padaku. Ikut saya semua baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad afautu qad afautu man zolamani. man zolamani. Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku sesungguhnya aku telah memaafkan orang yang telah berbuat zolim kepadaku. berbuat zolim kepadaku. Gitu, Masya Kak. Abu Allah. Domdom ahli Abu sorga. Domdom. Masya Allah. Nah, buat jamaah yang di rumah nih pakai. Baik. Jangan kemana-mana dulu. Kita masih Ya. akan lanjutkan lagi ya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Lillah. Subhanallah.